Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 31 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyangan tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari perikop ini, yaitu bagaimana kita mau melihat apa yang mendorong jemaat mula-mula mempunyai hati yang sedemikian rupa mau berbagi di dalam kasih. Apa yang mendorong mereka mau berbagi di dalam kasih ini? Kalau kita melihat tradisi orang Yahudi, kita dapatkan bahwa orang Yahudi memang punya tradisi untuk bagaimana dalam hidup mereka ada harus kepedulian kepada orang si miskin, dan terutama kepada kerabat dekatnya yang mengalami kesulitan, yang mengalami kemiskinan dalam hidup mereka. Mereka patut untuk menolong dan memberi bantuan kepada saudara mereka, kepada kerabat mereka yang mengalami kesulitan dan kemiskinan dalam hidup mereka. Contohnya adalah Boas dan Ruth. Kita tahu cerita ini, bagaimana Ruth dengan mertuanya Naomi dari Moab pulang kembali ke Bethlehem, dan mereka tidak punya apa-apa dan mereka benar-benar sangat miskin. Dan di dalam keadaan seperti itu, Ruth harus bekerja. Bagaimana dia pergi ke ladang orang untuk memungut bulir-bulir yang jatuh dari hasil penyabitan para pekerja di ladang yang dipunyai oleh sesamanya. Dan pada saat itu Ruth pergi ke sebuah ladang yang merupakan kemudian Boas. Nah, apa yang dilakukan Ruth ini bukanlah sesuatu yang salah. Bahkan itu adalah sesuatu yang biasa bagi orang Yahudi. Dengan cara begitulah si kaya berbagi kepada si miskin. Di mana si miskin boleh pergi ke ladang orang si kaya itu dan kemudian mengambil bulir-bulir yang jatuh dari hasil penuaian daripada para pekerja. Nah, inilah salah satu tradisi orang Yahudi. Dan itulah yang dilakukan Ruth untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tapi firman Tuhan menyatakan kepada kita bagaimana rupanya pemilik daripada ladang itu adalah Boas, yang merupakan kerabat dekat daripada Naomi, kerabat dekat daripada suami Naomi yang bernama Elimelek itu. Jadi dia sebenarnya berpunya tanggung jawab untuk membantu mereka, bahkan mengurus kehidupan mereka sebagai kerabat dekatnya. Dan kita tahu bagaimana ada kerabat yang sebenarnya lebih dekat kekerabatannya dengan Elimelek, dengan keluarga Mahlon dan Kilion yang sudah meninggal itu, dengan keluarga daripada Naomi, salah satunya yang adalah merupakan suami daripada Ruth itu sendiri. Tapi orang itu, singkat ceritanya kita, bahwa orang itu tidak mau melakukan sepenuhnya apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan dia serahkan tanggung jawab itu kepada Boas. Dan kita tahu Boas kemudian bertanggung jawab secara penuh. Dia membeli seluruh harta Mahlon dan Kilion yang sudah dijual itu, dan kemudian dia tidak hanya sekedar membeli seluruh harta Mahlon dan Kilion. Mahlon adalah suami daripada Ruth. Dia juga peristri Ruth yang suaminya sudah meninggal, dengan tujuan supaya melalui cara demikian dia meneruskan nama daripada si yang mati itu, untuk meneruskan keturunan daripada yang meninggal itu, yang mati. Dan dengan cara itulah kemudian kita tahu Naomi akhirnya mempunyai cucu daripada Ruth, yang sebenarnya anak daripada Boas, tetapi secara tradisi itu menjadi cucunya, karena itulah tradisi mereka. Jadi kita melihat mereka punya tradisi yang begitu rupa bagusnya.
Bagaimana dengan tradisi itu, mereka akhirnya punya kewajiban dan tanggung jawab kepada si miskin, terutama kepada kerabat mereka, saudara dekat mereka yang mengalami kesulitan. Dan bukan hanya mencukupi kebutuhan mereka, tapi kehidupan sosial mereka juga kita lihat dia peduli sampai sedemikian dalam. Tapi harus kita ketahui bahwa tradisi seperti itu dalam prakteknya sudah semakin hari semakin hilang dalam kehidupan orang Yahudi. Sangat langka. Bahkan setelah melewati waktu yang panjang kita dapatkan, jangan katakan memperhatikan kehidupan mereka secara yang pokok. Yang pokok saja pun mereka tidak peduli. Jangan katakan kehidupan sosial, yang pokok saja pun tidak. Itu kita bisa lihat dalam kehidupan orang kaya dan Lazarus. Lazarus begitu miskinnya, sedangkan orang kaya itu begitu kayanya, sehingga dia bisa tiap-tiap hari melakukan pesta, suatu pesta yang mewah yang dia lakukan bersama dengan teman-temannya. Padahal di situ ada seorang miskin yang seharusnya dia tolong, yang merupakan saudaranya, yaitu Lazarus, yang dia harus peduli, dia punya kewajiban untuk menolong dia, tetapi dia tidak peduli. Padahal Lazarus ini kondisinya memang benar-benar miskin dan tidak berdaya. Dari mana kita bisa melihat dia miskin? Dari bagaimana dia mau makan remah-remah roti yang jatuh dari meja makan si orang kaya. Remah-remah roti yang jatuh itu bukan remah-remah roti yang sisa makan daripada orang-orang yang melakukan pesta, bukan. Tapi remah-remah yang jatuh itu adalah bekas cuci tangannya orang yang mengadakan pesta. Orang kaya pada masa itu yang melakukan pesta sedemikian. Itu roti mereka buat sebagai cuci tangan setelah mereka selesai makan makanan yang mewah itu. Mereka jadikan roti-roti yang sederhana itu menjadi alat untuk mereka cuci tangan. Dan remah-remah yang jatuh itulah yang mau dimakan oleh Lazarus, yang ingin memberitahukan kepada kita bahwa Lazarus ini miskin, bahkan sudah terbiasa dalam kehidupan miskin sedemikian rupa yang membuat dia tidak memperdulikan makanan tidak layak pun dia tetap mau memakannya. Dan kita juga lihat dia benar-benar tidak berdaya. Itu dapat kita lihat bagaimana boroknya dijilat oleh anjing. Kita tahu anjing bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang najis, tapi kita lihat anjing sampai menjilat boroknya. Kenapa? Karena Lazarus tidak sanggup untuk mengusir anjing itu, sehingga anjing itu berani untuk menjilat boroknya. Dari sinilah kita melihat bahwa Lazarus ini adalah orang yang benar-benar miskin, orang yang benar-benar tidak berdaya. Tetapi orang kaya ini sama sekali tidak peduli. Nah, dalam kondisi seperti itulah kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat, ini adalah suatu hal yang baru, yang bukan merupakan tradisi, yang bukan merupakan kewajiban agama yang mereka lakukan. Mereka melakukannya bukan karena kewajiban agama. Mereka juga melakukannya bukan karena kewajiban apapun, apalagi dengan terpaksa. Tapi kita melihat mereka melakukannya ini dengan sukacita, dengan sukarela. Mereka memberikan apa yang mereka punya. Mereka jual tanah, mereka jual rumah untuk dipersembahkan ke rumah Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat apa yang mereka lakukan ini menjadi luar biasa. Kita melihat secara berulang 2 kali firman Tuhan menyatakan mereka meletakkan di depan kaki rasul. Apa artinya ini? Yang pertama adalah tak kala mereka mempersembahkan persembahan ini, karena pada saat itu belum ada gedung gereja, belum ada organisasi gereja. Tak kala mereka mempersembahkan persembahan itu di kaki daripada rasul-rasul, artinya mereka tidak punya hak lagi atas uang itu. Padahal kalau mereka mau, ini jumlah uang yang sangat banyak, sangat besar. Mereka jual tanah, mereka jual rumah. Mereka bisa secara langsung, secara tradisi, mereka bisa membaginya secara langsung kepada orang miskin, kepada saudara-saudaranya, kepada kerabatnya. Mereka bagi. Dan dengan demikian mereka akan mendapatkan kehormatan, mendapatkan kemuliaan. Mereka boleh mendapatkan pujian dan nama. Tapi kita melihat mereka tidak melakukan itu. Padahal ada tradisi seperti itu, tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka lepaskan persembahan itu untuk dibagikan melalui para rasul. Jadi kita melihat ada kerinduan melalui persembahan ini, nama Tuhan dimuliakan. Pekerjaan Tuhan boleh bekerja dengan baik. Dan yang kedua, kita melihat mereka mempersembahkan persembahan itu di depan kaki rasul.
Apa yang kita bisa teladan di sini? Kita melihat ada sikap yang tulus dalam mereka memberikan persembahan ini. Dan yang kedua kita dapatkan bahwa ada kerendahan hati di dalam hati mereka. Padahal ini jumlah yang sangat besar. Bukankah kadang-kadang kita bisa melihat ada orang yang ingin mempersembahkan persembahan yang besar dengan syarat-syarat yang diajukan kepada gereja. Tapi kita melihat mereka dengan rendah hati mereka mempersembahkan itu. Dan yang ketiga adalah mereka mempersembahkan di kaki rasul. Dapat kita melihat sikap hati mereka yang punya sikap yang baik, yaitu menghormati hamba-hamba Tuhan. Adakah sikap hormat kita seperti itu terhadap hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kita, atau yang lebih jauh daripada itu? Nah, itu yang kita dapatkan dari kehidupan mereka. Dan yang keempat kita melihat mereka mempersembahkan tanah dan rumah yang mereka punya. Kalau sekarang kita melihat orang bisa berusaha, bekerja dengan berbagai macam cara. Ada cara begitu banyak untuk orang menghasilkan uang. Tapi pada masa itu orang mau jalankan usaha untuk bekerja itu, mereka harus punya tanah, mereka harus punya rumah. Jadi tak kala mereka mempersembahkan tanah dan rumah mereka tidak hanya kehilangan investasi, tapi kita melihat mereka juga bisa kehilangan usaha mereka yang seharusnya bisa menghasilkan uang yang rutin bagi mereka. Jadi kita melihat sikap mereka sedemikian rupa. Tidak ada keinginan untuk mencari nama, tidak ada keinginan untuk mencari kehormatan bagi diri mereka. Dan mereka memberikannya dengan sukacita, dengan sukarela, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan yang sedemikian rupa, dengan sikap hormat kepada hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Dan juga kita melihat persembahan mereka ini tidak sederhana. Sesuatu yang bisa membuat mereka bukan hanya sekedar kehilangan investasi, dan juga kehilangan apa yang bisa mendatangkan uang yang rutin bagi mereka, karena ini usaha mereka. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang mendorong mereka melakukan sikap kasih yang sedemikian rupa. Mereka mau berbagi sedemikian rupa dalam hidup mereka. Apa yang mendorong hal itu? Itulah yang kita mau pelajari. Yang pertama kita dapatkan apa yang mendorong mereka melakukan perbuatan kasih sedemikian rupa. Berbagi di dalam kasih. Apa yang mendorongnya? Kalau kita lihat di dalam pasal kedua dan pasal yang keempat ini, kita dapatkan ada satu hal yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Yaitu setelah terjadi satu hal yang luar biasa, yaitu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka begitu luar biasa. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan apa yang dikaryakan oleh Roh Kudus tak kala mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan. Mereka belajar firman Tuhan dari rasul-rasul. Dan juga ada kerinduan, yang kedua adalah kerinduan untuk mereka bersekutu dengan sesama umat Tuhan. Dan yang ketiga kita dapatkan juga ada kerinduan untuk mereka bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan melalui doa. Begitu luar biasa. Ada kerinduan-kerinduan yang begitu luar biasa dalam hati mereka di dalam karya Roh Kudus. Tapi lebih daripada itu kita juga boleh melihat di dalam ayat 31 yang kita baca tadi, bahwa kala mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat adalah bagaimana mereka menjadi orang yang berani memberitakan Injil. Ini yang keempat. Dan yang kelima inilah yang kita mau bicarakan, yaitu di dalam hati mereka. Roh Kudus berkarya sedemikian rupa. Ada hati yang mengasihi sesama, sehingga mereka mau berbuat kepada sesama. Dan itu mereka lakukan dengan sukacita, dengan sukarela, tanpa ada kewajiban, tanpa ada dorongan kewajiban atau keterpaksaan. Dan kita melihat bahwa mereka bukan untuk mencari nama, tetapi didorong oleh karena kasih kepada Tuhan. Inilah kita lihat pertama. Dan yang kedua adalah kita melihat di dalam ayat 32. Firman Tuhan mengatakan demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Yang kedua ini kita melihat dikatakan mereka sehati sejiwa. Dan akhirnya mereka bisa mempraktekkan ini. Sehati sejiwa. Bagaimana mereka bisa sehati sejiwa? Kita mau pelajari hari ini. Kalau kita perhatikan bagaimana manusia bisa sehati sejiwa, secara umum kita bisa melihat
Karena ada tujuan yang sama, ada kepentingan yang sama. Bahkan tak kalah apa yang menjadi dorongan, apa yang membuat mereka sejiwa, satu hati, yang hal-hal yang tidak benar pun bisa membuat mereka sehati dan sejiwa. Tak kalah mereka melihat ada kepentingan bersama, ada tujuan bersama yang mereka mau tuju. Kita ambil contoh saja, peristiwa Menara Babel. Firman Tuhan katakan mereka mau cari nama. Mereka mau membangun Menara Babel itu sampai ke langit. Ada motivasi yang gak benar di dalamnya. Mereka mau cari nama, mau cari kemuliaan bagi diri. Bahkan mereka mau bangun Menara Babel sampai di langit. Artinya mereka mau menempatkan posisi mereka sama seperti Tuhan. Ya, kita melihat kejahatan yang luar biasa. Tapi mereka bisa sehati, sejiwa. Bahkan Tuhan katakan kalau mereka dibiarkan untuk membangun bangunan ini, baik itu kota Siniar maupun Menara Babel, itu dapat terwujudkan. Kenapa? Karena mereka punya satu tujuan, satu kepentingan. Apa itu kepentingan? Yang mereka punya kepentingan bersama dan satu tujuan yang sama, supaya mereka tidak berserak. Firman Tuhan katakan, apa yang menyebabkan mereka tidak berserak? Kenapa? Karena mereka boleh menata kota dengan baik. Mereka boleh menata kehidupan mereka dengan baik. Mereka boleh menata perekonomian mereka dengan baik. Sehingga kehidupan mereka boleh semakin sejahtera. Dengan mendatangkan kesejahteraan bagi mereka, mereka tidak perlu lagi berpencar untuk mencari makan tempat lain. Jadi kita melihat ada kepentingan bersama, ada tujuan yang sama membuat mereka sehati dan sejiwa. Tapi tentu firman Tuhan di sini menyatakan mereka sehati sejiwa. Tentu bukan dengan tujuan atau motivasi yang jahat atau motivasi yang tidak benar. Kalau demikian tentu kita nggak akan belajar. Tapi kenapa mereka bisa sehati dan sejiwa? Inilah yang kita mau lihat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula apa yang terjadi, apa yang mendorong mereka. Di dalam hati mereka yang berkobar-kobar itu ada hal yang sama, yaitu hati yang berkobar-kobar mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan hati yang berkobar-kobar mengasihi Tuhan itulah yang membuat mereka mempunyai tujuan dan kerinduan yang sama, yaitu kerinduan, tujuan untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Sehingga lahirlah perbuatan kasih ini yang luar biasa mereka lakukan dalam hidup mereka. Hati yang mengasihi Tuhan yang begitu luar biasa mendatangkan hati yang mengasihi sesama. Itu yang kita pelajari hari ini. Maukah kita menjadi orang yang sehati sejiwa untuk kita berbuat apa yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan? Yaitu biarlah dalam hati kita ada hati yang mengasihi Tuhan. Dan dengan hati yang mengasihi Tuhan itu kita mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita perhatikan firman Tuhan di sini, yaitu yang ayat ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dengan kuasa besar, rasul-rasul memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kuasa yang besar mereka memberitakan Injil. Kepada siapa Injil itu diberitakan? Seringkali orang menganggap Injil hanya diberitakan kepada orang yang belum percaya. Tapi kita perhatikan sini firman Tuhan, Injil ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Dan ini penting. Kita tidak boleh melalaikan pemberitaan Injil di rumah Tuhan. Karena ada satu karya yang Tuhan mau karyakan melalui kehidupan kita mendengarkan Injil. Apa yang terjadi dalam kehidupan umat pada saat itu? Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan dengan kuasa besar rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tujuannya apa? Supaya dalam hidup mereka ada kasih karunia yang melimpah-limpah dalam hidupnya. Berita Injil kembali mengingatkan kepada mereka akan kasih Tuhan yang besar kepada mereka, yang telah rela menderita mati bagi mereka, supaya mereka boleh diselamatkan. Dan di dalam kasih karunia Tuhan itu mereka telah mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup mereka. Sehingga kasih karunia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup mereka. Dari kasih karunia yang melimpah-limpah itulah lahir
hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan hati yang bersyukur itulah lahir perbuatan kasih dalam hati mereka. Sehingga dalam perbuatan mereka tidak lagi ada satu keinginan untuk mencari nama atau mencari kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi dirinya sendiri. Tapi mereka melakukannya bagi nama Tuhan. Karena ada hati yang bersyukur yang begitu luar biasa, begitu limpah. Karena kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup mereka dengan begitu limpahnya. Mereka gak butuh lagi mencari nama, tidak butuh lagi mencari kemuliaan, tapi mereka membutuhkan untuk bagaimana mereka memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah memberikan mereka begitu luar biasa dalam hidup mereka. Mereka mungkin ingat, kalau bukan karena Tuhan hari ini aku mati, maka aku akan mati kekal dalam penderitaan. Atau dia ingat, kalau aku tidak diselamatkan oleh Tuhan, aku yang dulu adalah seorang penjahat besar, kalau tidak diselamatkan Tuhan, mungkin hari ini kalau aku tidak di penjara, mungkin aku akan mati dalam keadaan tragis karena kejahatan yang aku perbuat. Jadi kita melihat luar biasa dalam hidup mereka. Dan mungkin juga mereka mengingat akan hal-hal yang Tuhan telah karyakan di dalam kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Sehingga melimpah-limpahlah kasih karunia itu dalam hidup mereka. Dari kasih karunia melimpah-limpah dalam hati mereka, timbullah hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dari hati yang bersyukur itulah dia berbuat kasih kepada sesamanya. Kita mau belajar apa yang diperbuat oleh jemaat mula-mula ini. Bagaimana mereka di dalam hidup mereka melahirkan perbuatan kasih yang luar biasa ini. Yang pertama oleh karena karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Dan yang kedua adalah kita melihat ada hati yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah karena kasih karunia Tuhan yang begitu limpah dalam hidup mereka, yang membuat mereka ada hati yang bersyukur kepada Tuhan untuk mereka berbuat kasih. Inilah yang kita perlu pelajari dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa melakukannya dalam hidup kita. Untuk kita mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita mau melihat bagaimana melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Dan oleh karena karya Tuhan, ada jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan.